kalau kita melihat betapa bobroknya eh, penegakan hukum di Indonesia dari cerita Jessica ini, saudara. Ya, Anda sudah nggak bisa melihat Jessica salah apa nggak bisa, saudara. Saya tetap percaya Jessica tidak bersalah. Ya, tetapi saya tidak menyalahkan ayahnya Mirna, dia harus menggelontorkan uang yang jumlahnya luar biasa itu, saudara. Nggak bisa disalahkan, karena di Indonesia, kamu pelapor, kamu terlapor. Contohnya Pak Santi Amar udah ngelaporin berapa banyak saja, nggak ada yang tembus, saudara. Karena nggak bayar. Pak Santi Amar tidak membayar sama polisinya. Percaya saya, saudara. Ya, saya dulu juga maklar kasus, saya tahu, saudara ya. Kalau Anda ngelaporin orang, Anda kudu bayarin polisinya. Kalau enggak, kasus itu nggak jalan. Anda yang terlapor, ya Anda juga Anda kudu bayar juga. Nanti Anda lolos, sama-sama. Di Indonesia begitu. Hukumnya adalah bukan hukum positif yang berdasarkan konstitusi dan undang-undang tertulis, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di banknote itu. Hukumnya bukan apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, saudara, hukum di Indonesia, tetapi apa yang tertulis di giro, apa yang tertulis di cek, apa yang tertulis di wanipiro. Bukan tertulis huruf-huruf, tapi angka-angka, saudara. Nggak tahu apakah ayahnya Mirna ini punya detektif pribadi sehingga begitu yakin sekali bahwa Jessica pelakunya. Harusnya dia harus punya, kalau enggak dia akan waduh, fitnah yang luar biasa. Karena kalau menurut fakta-fakta dan bukti-bukti, Jessica tidak bisa dituduh sebagai pelaku. Bukan berarti orang yang sedang duduk di situ adalah pelakunya. Orang kok duduk sama orang yang mati tiba-tiba, belum tentu dia pelakunya. Belum tentu. Nah, itu hukum purbakala dari zaman dulu. Nah, kita kembali ke kopi sianida. Bagaimana pendapat Anda? Silakan, lanjut. Siapa mau mulai dulu? Mana nih, pada menang KP ini? Andi Wong Jowo mana nih? Kasusnya berat. Berat ini, Andi Wong Jowo kita kasih boleh lewat dulu. Lagi meeting, Pak. Oh, aduh, lagi micit, oke. Lagi micit, kalau sudah olala PP, udah ini masuk ya. Siapa mau melanjutkan, boleh. Sebentar ini ya. pada bingung cari kacamata. Ini kasus berat ini. Ini kasus iya. berat ya. Ini kasus berat ini. Kasih. Kacamatanya harus pakai ya. Kacamata yang mana dulu ini? Aduh, ada ularnya. Oh, ini bagus, saudara ya. Ini recommended ya. Anda nonton film ini bagus ya. Keren, saudara. Ini film keren banget. Asli keren ya. Ini buat judulnya kita malam ini ya. Asli keren ini film. Anda rekomen nonton ini ya, Ice Cold ini. Sebelum dilarang di Indonesia. Karena nanti bisa tiba-tiba dilarang, saudara ya. Asli keren ini film. Anda bisa nanti tiba-tiba dilarang. Indonesia ini memang aneh-aneh, saudara ya. History, mana history? Saya kasih. Keren ya. Loh, kok hilang? Bentar ya, saya kalikan ini dulu. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Kan ya. Nah, itu judulnya Ice Cold ya, nanti judul di covernya Ice Cold ya. Ngeri saudara ya, ngeri ya. Ngeri cerita Jessica ini ya, kalau kita melihat betapa bobroknya eh, penegakan hukum di Indonesia dari cerita Jessica ini saudara. Ya, Anda sudah nggak bisa melihat Jessica salah apa nggak bisa saudara. Saya tetap percaya Jessica tidak bersalah. Ya, tetapi saya tidak menyalahkan ayahnya Mirna, dia harus menggelontorkan uang yang jumlahnya luar biasa itu, saudara. Nggak bisa disalahkan, karena di Indonesia, kamu pelapor, kamu terlapor. Contohnya Pak Santi Amar udah ngelaporin berapa banyak saja, nggak ada yang tembus, saudara. Karena nggak bayar. Pak Santi Amar tidak membayar sama polisinya. Percaya saya, saudara. Ya, saya dulu juga maklar kasus, saya tahu saudara ya, kalau Anda ngelaporin orang, Anda kudu bayarin polisinya. Kalau enggak, kasus itu nggak jalan. Anda yang terlapor, ya Anda juga kudu, ya Anda kudu bayar juga. Nanti Anda lolos, sama-sama. Di Indonesia begitu. Hukumnya adalah bukan hukum positif yang berdasarkan konstitusi dan undang-undang tertulis, tetapi berdasarkan apa yang tertulis di banknote itu. Hukumnya bukan apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, saudara, hukum di Indonesia, tetapi apa yang tertulis di giro, apa yang tertulis di cek, apa yang tertulis di wanipiro. Bukan tertulis huruf-huruf, tapi angka-angka, saudara. Hukum di Indonesia itu bukan huruf, tapi angka, ya. Itulah ngerinya hukum di Indonesia. Sehingga Indonesia nggak bisa maju. Kenapa? Ya, dari mana asal usulnya? Karena dari agama. Di dalam agama Islam Anda boleh menggantikan uang sebagai pengganti hukuman. Itu masalahnya, saudara. Ya, ngeri ya, ngeri, saudara. Karena orang yang sudah keluar duit, ya, orang-orang yang sudah keluar duit, dia sudah dihukum. Karena dia sudah keluar duit banyak, ya kan? Ngeri ya. Jadi bukan, ya benar ini ada yang bilang, bukan hukum normatif, tapi hukum pasar. Bisa. Balik lagi, hukumnya bukan berdasarkan huruf-huruf yang tertulis di dalam konstitusi, tapi angka-angka yang ada dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, ngeri ya. Ngeri ya, saudara ya. Nggak ada yang berani ngomong nih. Udah ada. Ini kalau nggak ada yang berani ngomong nih gimana nih? Aduh, nih Elenda, Bu Elenda nih. Bu Ellen berani ngomong. Silakan Bu Ellen. Ya, selamat malam, Pastor. Malam Bu Ellen. Saya sebetulnya hari ini lagi capek banget gitu ya. Kata saya dalam hati nih, wow, Pastor pasti ngebahas tentang Islam lagi nih, kayak yang kemarin-kemarin gitu ya. Oh, tapi ini gabung dengan kasusnya Jessica gitu. Jadi saya bersyukur hari ini bisa dengar gitu ya. Karena saya baru tahu juga, Pastor ya. Saya baru tahu kenapa bangsa Indonesia ini benci sekali dengan Israel. Israel itu kan konotasinya kan Yahudi ya, gitu. Karena saya baru tahu M25 itu meninggal karena diracun. Saya baru tahu hari ini gitu. Jadi ya nggak salah kalau bangsa ini benci sekali gitu. Karena nabinya mati diracun. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Jadi Kan di garis bawah diracun sama orang Yahudi. Iya diracun dengan orang Yahudi gitu. Makanya kan bangsa ini kan suka putar balikin sejarah. Jadi dibilangnya Israel itu menjajah Palestina, alasannya seperti itu. Kan nggak mungkin dikasih alasan yang sesungguhnya bahwa nabinya itu mati diracun sama perempuan Yahudi. Saya belum pernah dengar sekalipun, baru hari ini. Jadi ya saya bersyukur ada Zoom ini, Pastor. Terima kasih, itu aja. Ngeri ya. Ngeri ya. Dan itu memang bukan hal yang
Itu sudah lama tahu. Dan orang Islam menyalahkan si perempuan ini katanya licik segala macam, enggak lah. Perempuan ini diperkosa. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Ya balas dendam lah, ya kan? Iya, iya. Ya pasti dendam lah perempuan manapun, ya kalau dia tidak mau di framing dengan ketakutan, dia punya pejuang, ya begitu dia dinodai, ya dia memang kalah fisiknya, dia kalah massa, apalagi orang Yahudi udah kalah massa sama orang Quraisy Islam ini kan, ya dia akan cari cara bagaimana cara bisa membunuh dengan segala macam cara. Itu namanya pinter, dan dia tidak mau silent killer dengan dia racun. silent killer dong, iya dong, dia tidak mau, ya. mau saya memang kalah, tapi saya pasti menanyakan bunuh kamu, kapanpun akan saya bunuh kamu kan. Justru dia menjaga kehormatannya dia sendiri, ya dia mencari keadilan buat dirinya sendiri. Iya. Kita harus respect sama pembunuhnya, ya kan? Oh tapi kan dia budak, nah iya dia jadi budak, dia ngelawan, dia nggak mau jadi budak. Ya kan, itu perlawanan, hebat ini perempuan ini. Perempuan ini harus dapat Nobel, saudara. Melawan framing dari Islam. Ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh Islam. Perempuan ini hebat, saudara. Perempuan umat ini orang hebat, saudara. Dia tidak mau di framing, dijadikan budak seks begitu ya, ditunggangi, diolahlah bebe sama pria bacin ini kan, tidak mau. Perempuan ini harus mendapatkan penghargaan, saudara. Bukan karena pembunuhannya, tapi karena perlawanannya. Ya. Oh, udah sekian lama, saya nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, Pastor. Gereja takut sama Islam. Alasannya, oh kasih. Oh bukan, saya nggak cerita, saya tidak cerita Anda harus membunuh orang Islam. Tapi bagaimana mentalnya si perempuan ini diperkosa, diperbudak, tapi dia dalam hatinya tetap, saya tidak mau. Punya harga diri dia. Gereja mah jual diri kayak si Gilbert, kita gila betul itu ya. Oke, ini kasih woman first ya, ladies first ya. Ini ibu tanya dulu nih, ibu tanya silakan. Oke, thank you, shalom semua. Bu Ellen standby aja nih, Bu Ellen, saya jadikan co-host ya, kapan aja bisa. Ini kita malam ini karena ceritanya Jessica, maka ladies first semua wanita-wanita, Bu Liso-Liso semua diharapkan bisa ikut ambil bicara ya. Silakan Bu tanya. Iya. Oke. Ya memang betapa menyeramkan ya, tidak ada keadilan dan bobroknya penegakan hukum di Indonesia, terutama dipimpin oleh ajaran agama Islam yang menghalalkan bahwa korupsi itu halal apapun itu, selama kita membayar ya kan, karena memang itulah ajaran mereka, jadi kita dapat bebas hukuman. Jadi nggak ada yang namanya keadilan di ajaran mereka, dan itu bullshit banget kalau memang berkata, oh kalau nggak dihukum di dunia, nanti dihukum akhirat, itu sangat bullshit. Tapi yang saya mau highlight di sini, Pastor Paul ya, saya melihat ini kenyataan yang terjadi di lebih ke sosial lah, lingkungan sosial. Saya melihat kenapa ya orang-orang Kristen ini, kan kita tahu bahwa penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa ya. Maksudnya benar-benar tidak ada bobrok ya. Orang-orang Kristen ini misalnya ya, oh kalau kita punya saudara polisi, itu tuh kayak di lingkungan sosial kayak dijunjung tinggi banget. Atau kalau kita misal punya saudara yang menikah dengan polisi, itu tuh kalau di lingkungan kita kayak wow keren banget, wow ini banget orang Kristen jadi polisi, wow. Saya berpikir bahwa kok gimana ya, jujur aja saya juga punya saudara polisi nih ya teman-teman semua, jadinya saya lost respect sama mereka bahwa kenapa sih kalian tidak bisa melihat bahwa mereka tuh cuma mau jabatan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang ada sesuai dengan kewajiban mereka sebagai polisi, gitu loh. Jadi saya melihat orang-orang Kristen ini pun jadi keikut juga dengan moralitasnya pun akan menjadi seperti ajaran mereka, ajaran Islam itu, meskipun notabene Kristen. Itu yang saya lihat ya, dan itu yang saya lihat kepada saudara saya sendiri, karena saya jujur saya punya saudara polisi gitu ya. Jadi kadang saya melihat kayak orang kalau udah nikah dengan sosok polisi itu kayak dianjung banget gitu loh di lingkungan sosial. Kayak wah gila, keren. Tetapi mereka
menyampingkan bahwa loh buktinya mereka nggak menjalankan tugas kewajiban itu kok gitu loh. Galarua sendiri juga ya benar apa kata Pak Paul bilang gitu loh. Jadi itu sih yang saya highlight ini adalah bahwa ajaran mereka ini benar-benar meracuni, bahkan orang Kristen sendiri pun akan ikut seperti itu gitu loh, akan mengikuti seperti itu. Saya benar-benar yakin 100% saudara saya sendiri yang polisi itu nggak mungkin nggak korupsi. Saya yakin banget. Karena saya udah tahu sistemnya seperti apa. Bukan saya seujan mau apa kayak itu. Karena kita udah bisa lihat. Karena saya sudah terjun langsung. Saya udah pernah buat laporan dan lain sebagainya. Dan itu udah menurut saya. Ya itulah Pastor Paul dan teman-teman semua. Ya kita ngomong fakta kok gitu loh. Dan ini ada contohnya di keluarga saya sendiri. Bahwa itu yang sering terjadi dan itu yang sering saya lihat. Yang saya sering highlight. Kenapa? Junjung tinggi dan orang Kristennya pun menjadi sama seperti itu, moralnya akan korupsi juga seperti ajaran agama mereka gitu loh. Itu sih, itu aja sih dari saya yang saya flashlight. Thank you yang lainnya bicara. Oke, thank you. Ya, ada nggak polisi yang baik? Ada, banyak. Bagaimana Banyak, bisa ya. Anda ketemu? Bagaimana caranya Anda bisa ketemu polisi yang baik kalau lagi bermasalah? Anda jangan mulai dengan uang. Kalau Anda salah, dapat akui salah, memang harus dihukum. Tetapi hukumanmu akan setimpal, tidak akan diberat-beratkan, bahkan mungkin akan bisa lebih diterima hukuman itu yang seharusnya berat menjadi ringan ketika kamu ketemu polisi yang baik. Nanti kamu akan ketemu jaksa yang baik, hakim yang baik. Ya, ada pertobatan di situ kalau memang salah, ya. Bahkan mungkin kalau itu adalah kasusnya adalah kasus keuangan, kamu bisa jadi perdata, akan dirubah. Saya sendiri mengalami yang nolongin orang berkali-kali ya, bisa ketemu polisi, hakimnya nggak mau dikasih uang, orang ini sudah ditahan 7 bulan, tahu nggak? Hakimnya saya datangin, Pak, ini anak nggak ada yang rawat, saya bilang ya, saya yang bebasin, saya yang ngerawat dia. Ini anak ditinggal sama orang tuanya, Pak. Saya yang ngurusin dia. Ini anak kalau dimasuk penjara, nggak akan tambah bener, Pak. Tambah nggak bener. Pak, kalau perlu, saya siapkan uangnya. Hakim ini bilang, Pak Paul lain kali nggak boleh ke sini. Saya tahu, saya bukan orang serakah. Saya tidak berkata saya jujur lempeng. Dia bilang, Paul, terima kasih sudah mengunjungi saya, lain kali jangan kesini lagi, nanti saya kena masalah. Saya kasih uang nggak mau, anak ini dibebasin loh, sama hakimnya loh. Serius, saudara. Itu ketemu kayak gitu, iya golden banget gitu ya. Makanya dari awal, saya sudah bilang sama anak ini, kamu mau cara yang benar apa cara yang nggak benar? Saya tidak salah, Pak. Dia udah pakai cara yang benar. Ya udah kita pakai cara yang benar. Ya. Terus lawyernya ini orang yang lurus lempeng ya. Namanya lawyernya ini adalah saya lupa, Pak Budi. Nah, namanya Pak Budi ya. Lawyer namanya Pak Budi. Orangnya nyentrik, rambutnya panjang, gondrong, tua, bijak ngomong muter-muter, nggak jelas. Kalau sidang datangnya selalu terlambat, ya sampai kita panik ya. Sampai sidang sudah mulai setengah jam dia baru datang pasti. Ya. Namanya Tri Budi, kalau salah namanya Tri, Budi siapa gitu, saya lupa ya namanya Budi. Lawyer ini baik sekali. Jangan pernah pakai uang. Kalau kamu mau ketemu, ini yang ngajari orang ini ya sama saya masih ingat. Kalau kamu pakai uang, kamu akan ketemu dengan orang yang pakai uang. Kalau kamu nggak mau pakai uang, mau pakai lurus lempeng, kamu akan ketemu dengan orang yang lurus lempeng. Itu ya. Jadi Jarang seperti jarang pasti banget ketemu. Dari awal harus benar. Dari awal jangan mulai. Dan kita harus jujur dari awal. Datangi korbannya, kalau kita yang terlapor ya, datangi korbannya, kita minta pendamaian, ya, dengan rendah hati, jangan ngotot-ngototan, mau diomelin, mau diapa, pokok korbannya didatengin, minta pendamaian terus, kita minta maaf, kita apapun, biasanya ya nanti akan berakhir dengan baik. Tetapi kalau Anda sebagai pelapor, memang sulit, kalau pelapor, iya pelapor itu kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk dirugikan.
Jadi Iya. kita udah mulai pakai uang, ya sampai akhirnya kudu pakai uang, akhirnya hati nurani kita jadi kotor. Iya. Ya kan? Galarua tidak pernah pakai uang, Pastor Paul. Masalahnya Yes. Galarua nggak mau pakai uang, makanya saya Pak Santiaman itu Betul. laporannya nggak ada yang maju. Ada berapa puluh tuh laporannya itu, makanya saya suruh kumpulin. Nggak bakal maju karena nggak bayar. Betul. Tetapi jangan khawatir, karena laporan-laporan itu suatu ketika kita akan menang secara moral. Ya, Galarua itu akan menang. Ya, saya suka nyindir Pak Santiaman. Pak Santiaman nggak mau pakai cara yang maklar kasus. Harus pakai cara maklar kasus, pasti kayak nama masuk. Kalau saya yang ada di Indonesia, saya yang ngelaporin, ya nggak mungkin. Ketukan kepala saya kayak nama pasti masuk. Kalau saya yang di Indonesia ya, tes pasti masuk. Pasti masuk. Gampang banget masukkan main nama itu. Gampang. Cuman sekali kita mengotori hati nurani kita, maka kita selamanya nggak akan susah keluar dari situ. Itulah Betul. masalahnya. Betul. Jadi kalau bilang ada nggak polisi penegak hukum yang baik? Banyak. Cuman orang-orang ini tidak ada di permukaan, semua tiarap. Karena para aktor-aktor yang terkenalnya adalah orang-orang yang penguasa-penguasanya yang main duit. Semuanya. Iya. Kalau yang nggak ada duitnya, pasti dikasih sama orang yang nggak main duit. Oh, nggak ada duitnya, kasih hakimnya itu aja dah. Gitu. Itu kalau udah begitu, aduh, itu ada trik ya, trik maklar kasus lah, itu ada lagi ya. Jadi saya sering kali begitu ya, ini saya lihat teman saya, bantu teman saya, kamu ada uang berapa? Uangnya cuma tinggal segini Pak, kamu jujur sama saya ya, nanti kamu tak beresin. Udah, saya ngelihat, saya cari ada polisi yang jujur karena dia uangnya nggak ada. Kalau uangnya banyak, pasti lolos, dalam mati, lolos kamu udah. Saya cuma diem saja, cuma tes, udah lolos, pulang dia. Karena uangnya banyak. Karena biasanya pelapor juga malas keluar uang kan. Sudah rugi, keluar duit lagi. Ya kan, dia sudah dirugikan. Tapi kalau kayak ayahnya Mirna, dia maklar kasus, makanya keluar duit. Dia maklar kasus, dia udah biasa tuh mainan begituan. Hantam, cire terus. Jadi Jessica, saya nggak tahu apakah ayahnya Mirna ini punya detektif pribadi sehingga begitu yakin sekali bahwa Jessica pelakunya. Harusnya dia harus punya, kalau enggak dia akan waduh, fitnah yang luar biasa. Karena kalau menurut fakta-fakta dan bukti-bukti, Jessica tidak bisa dituduh sebagai pelaku. Bukan berarti orang yang sedang duduk di situ adalah pelakunya. Orang kok duduk sama orang yang mati tiba-tiba, belum tentu dia pelakunya. Belum tentu. Nah, itu hukum purbakala dari zaman dulu. Ya. Dari zaman purbakala, kalau kita duduk sama orang-orang yang tiba-tiba mati, belum tentu dia pelaku yang bunuh. Bisa juga dia mati sendiri, bisa juga dia ada sesuatu yang kita tidak tahu. Dia kesedak apa, baru dari kapan, ya kan? Mungkin dia di jalan, nggak sengaja, tangannya kotor, pegang-pegang apa, terus masuk di selilit di gigi begitu, kita tidak tahu. Banyak segala macam cara, kita nggak ngerti. Orang sial, itu saya bilang Jessica ini hanya orang sial saja. Tapi kecuali ada motif, ya. Motifnya apa Jessica sama Mirna? Iri hati karena Mirna kawin, yang ada hubungan, yang enggak. Itu bukan motif yang kuat. Oh, karena motifnya kan itu apa? Oh, Jessica psikopat. Ya nggak bisa juga, nggak boleh. Ya kan? Dan kebetulan Jessica ini dalam tahun itu di Australia dia baru nabrak kalau nggak salah ya. Dia juga baru nabrak. Terus ya udahlah karena dia nggak bisa SIM-nya dicabut kalau nggak salah ya. Dia baru kena masalah kriminal juga, tapi bukan kriminal yang agresif, tetapi ketidaksengajaan, kecelakaan. Oh ya, kecelakaan. Jessica pulang. Jadi setahun itu tahun sial bagi dia. Dia malah pulang di Indonesia kena sial berat besarnya. Saudara, ya, saya pernah ngalamin 4 tahun sial berturut-turut, saudara ya. Siapapun yang deket-deket sama saya ikut sial. Kalau hari ini adalah tahun-tahun ini adalah tahun-tahun blossoms, tahun-tahun kemakmuran bagi saya. Siapapun deket-deket sama saya ikut makmur. Siapapun. Anda deket-deket dengan saya, pasti antamu deket-deket dengan saya, ikut naik daun, ikut terkenal, ya kan? Semua, Pak Toping deket-deket dengan saya, ikut naik daun. Siapapun, ya pengurus-pengurus deket-deket dengan saya ikut diberkati. Siapapun deket-deket. Karena ini tahun blossomnya saya. Anda nggak tahu ya, 2010-2014 tahun sial saya. Orang deket sama saya, ikut sial sama saya. Anda mau percaya mau enggak itu terjadi. Nah, itu di kelas profetik nanti diajarin ya.
Ada masa-masanya kita sial, dan orang yang dekat sama kita ikut sial. Saya pernah ngutuk orang, ya, siapapun yang nolong kamu, sial. Orang ini kemudian jeblos lagi, ya, karena orang ini fitnah saya, ya, sampai saya terus keluarga hancur-hancuran. Orang ini, siapapun yang nolong orang ini ikut melusuk. Beneran seperti yang saya, sampai matinya orang ini. Ya, kebetulan saya waktu itu mengucapkan kutuk yang jahat sekali dan saya menyesalinya, lalu saya rekonsiliasi sama keluarganya, ya. Karena orang ini jahat sekali sama kami, saya balas dengan kutuk, ya. Kamu akan mati dari bawah sampai ke atas, kamu matinya pelan-pelan dimakan singgat. Singgat itu belatung, ya. Matimu nanti dimakan singgat dari bawah sampai ke atas. Orang ini benar-benar matinya dari bawah sampai ke atas dimakan singgat, dimakan belatung. Ya. Jadi hidup-hidup dia ngambilin belatung dari badannya dia. Masih hidup. Jadi dia setengah mati, dia duduk tiap sore dia ngambilin belatung supaya dia bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, sakit kan, digigitin belatung kan badannya kan. Mati karena busuk kan. Karena busuk. Tapi kemudian dia mati, saya baru tahu dia mati beberapa lama kemudian. Terus kemudian saya benar-benar dipulihkan sama Tuhan. Saya datengin keluarganya, kita rekonsiliasi, keluarganya hancur-hancuran. Anaknya, ya saudara, anaknya ditiduri sama orang, istrinya ditiduri sama orang, ya, sama penjahat lah gitu ya. Nah, terus anaknya juga tidak karu-karuan, satu kena narkoba segala macam, masuk penjara juga, persis seperti yang saya omongkan. Tetapi ketika saya rekonsiliasi, saya lepaskan berkat, saya ampuni dia, ya, maka istrinya kemudian tiba-tiba dapat jodoh orang kaya yang baik hati. Istrinya memang cantik, ya, orang cantik, orang Betawi cantik, ya, manis gitu ya. Jadi dia dapat orang kaya yang sangat baik. Terus anaknya dimodalin sama orang kaya ini, ya. Anak laki-laki kan kena narkoba, setelah dia keluar jadi baik sekarang. Anak perempuannya juga jadi baik, keluarga ini jadi baik semuanya setelah saya lepaskan berkat. Nah, saya lagi cerita begini, ada masa-masanya, ini mau diakui nggak diakui, itulah fakta. Orang kalau lagi sial, ya, lalu dia ikut bawa sial, semua yang ikut sama dia ikut sial. Kalau ada orang yang lagi beruntung, ya, maka semuanya ikut sama dia ikut beruntung, mengecap keberuntungannya dia. Makanya tidak bisa dipungkiri, ya, habis manis sempat dibuang. Orang kalau ada semut ada gula. Kenapa? Kalau ketika ada gula, orang-orang berkumpul sama dia ikut beruntung. Begitu lagi sial, jangan jaga dia lagi sial. Karena kamu nanti ikut sial sama dia. Orang-orang lagi sial, ya, begitu dia kena tangkap narkoba, ini ikut sial kena narkoba, sebab padahal dia nggak make, tapi ikut masuk penjara. Malam ini gitu, nggak tahu nggak itu di tahanan di Jakarta, Polres Jakarta Barat tuh paling sering tuh, ya. Polres Jakarta di Jakarta itu ya, di tahanan narkoba itu ya, lihat kebanyakan ya yang pelakunya satu, tapi yang lain ikut-ikutan lagi kumpul bareng, ketangkep. Lalu untuk terus bilangnya apa? Split berkas perkara. Untuk berkas perkara membayarnya antara 100 juta sampai 1 miliar. Kalau nggak berkas perkara masuk bareng. Harus split ya berkas perkara supaya ternyata saya hanya di dalam, hanya ikut dugem tapi nggak ikut make. Saudara, waktu saya nggak sial, waktu saya selalu beruntung ya, saya jaga hidup dengan kekudusan, dalam hidup yang benar. Saya banyak entertain orang ya, di tempat-tempat diskotik itu ya. Saya nggak pernah pakai narkoba sedikit pun. Teman-teman saya semua pakai ekstasi atau pakai sabu-sabu. Wah, ngeri di dalam itu. Saya nggak merasa takut ya, herannya, naif sekali ya. Seharusnya saya merasa takut, tapi waktu itu saya nggak merasa takut. Yang dilalai ya nggak ada yang nangkep, nggak ada yang nangkep. Kalau malam itu digerebek kayak di Akasaka di Bali itu, ya, di Akasaka di Bali itu sering penggerebekan kan belakangan kan. Kenapa waktu zaman saya nggak kegerebek ya? Karena saya nggak lagi sial. Orang-orang teman-teman saya bukan orang-orang sial semua. Tapi kalau teman-teman saya ketemu orang sial, waktu digerebek saya ikut sial sama dia. Nah, Jessica ini adalah tipe orang yang lagi sial. Jadi sial itu hawa sialnya dia ke bawah. Hawa sialnya dia itu ke bawah. Itulah yang dibilangin jangan ikut jalan orang fasik. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya.
berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, selalu beruntung. Apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Ya, tapi orang yang ikut jalan pencemooh dan orang fasik ini ya sial. Kalau lagi sial, ikut sial dia. Makanya jangan jalan bersama dengan orang fasik, pencemooh ini. Siapa temanmu? Hati-hati. Jangan-jangan, karena orang-orang fasik ini ya sering begitu. Tapi orang-orang yang takut sama Tuhan, yang menjaga hidupnya di dalam cinta kasih dan di dalam kekudusan, benar-benar disiplin, dia punya hormon antisial di dalam hidupnya dia. Punya antisial, antitoksin sial. Ya benar ya Andi, ya, wrong place, wrong time. Ya wrong place, wrong time sial. Ya, kalau dia kesialan ya, sekumpulan sial dalam hidupmu itulah bencana. Sekumpulan sial. Kenapa ada sial? Karena kita nggak disiplin. Dari satu kenaifan yang lain, dari satu kesalahan kepada kesalahan kita nggak disiplin. Jadilah sial. Sekumpulan sial jadilah bencana. Kan seperti itu kan. Nah, Yesika ini adalah orang sial. Jadi bencana. Ya kan, jadi bencana kan. Karena dia mungkin di masa mudanya dia nggak disiplin, kita nggak tahu bagaimana kalau dia. Saya lihat dia dari ininya dia bukan orang yang lahir baru, ya. Dari situlah sekumpulan sial jadilah bencana. Karena bencana Yesika ini. Tetapi apakah dia pelakunya? Saya yakin itu kena itu namanya dia sial. Banyak di Indonesia, ya di Indonesia itu banyak sekali yang dihukum padahal bukan pelakunya. Ya, tetapi dia ada melakukan kriminal yang lain. Lalu polisinya tahu, tapi dia tidak bisa membuktikan. Tapi polisinya tahu, ya tahu, tapi nggak bisa menghukum karena kan namanya nangkep itu kan harus ketangkep basah. Nggak bisa kita dijemput tangkap polisi ini maring salang walet. Buktinya apa? Ada walet? Nggak bisa. Harus ketangkep basah kan? Atau harus ada bukti-bukti di rumahnya dia. Kan nggak ada, atau jaringan, atau dia penada, nggak ada bukti sama sekali. Tapi polisi tahu itu maling walet, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya dia dituduhnya, pokoknya dia kudu sial, maling jadi perampok bank. Ya akhirnya, terus singkat cerita dia berdamai, dia ngakui ngerampok ya kan. Hukumannya dari 13 tahun jadi 7 tahun, 3,5 tahun kemudian dia pulang, ya, terus dia selingkuh sama tetangganya, 3 tahun kemudian mati. Itu namanya sial itu, ya kan? Dia lepas dari perampokan, dia tetap bisa pulang, ya kan? Akhirnya tetap mati karena memang masa periode sialnya dia mati. Kalau orang Cina bilang ya udah mau apa itu, udah memang jong, periode jongnya dia. Kalau orang Cina 5 tahun ya, jongnya dia mati. Nah gitu ya, jadi Yesika ini adalah orang sial. Ya saudara ya, Anda mau beruntung ya, tinggalkan agama sial. Ya, masuklah. Anda berdiakonia. Diakonia itu kalau Anda lakukan dengan tulus ya, jangan dipamer-pamerin. Itu salah satu penolak sial. Sedekahmu itu ya, itu salah satu penolak sial. Sedekahmu yang luar biasa itu. Ya. Tuhan Yesus yang bilang ya dalam Lukas 11 ya, sedekahmu itu akan menyucikan seluruhnya. Ya, ini kita masuk prawira, silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.